Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 20 Januari 2023 dalam pekan biasa kedua tahun A. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus, tak henti-hentinya kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Betapa Engkau menyayangi dan mencintai kami, serta selalu siap mengampuni segala perbuatan buruk kami. Kami yang rapuh, yang tidak layak, justru Kau jadikan alat untuk menjadi pewarta cinta-Mu yang sejati. Semoga kami setia dan rela membagikan cinta-Mu kepada sesama, karena kami telah lebih dahulu Kau cinta. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 8, ayat 6 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudara, sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan ada tempat untuk yang kedua. Allah sudah menyadarkan mereka akan cacat itu ketika Ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah sabda Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, yakni waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak setia kepada perjanjianku itu, maka aku menolak mereka." Demikian sabda Tuhan. Tetapi sekarang, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar ataupun kecil, akan mengenal Aku. Sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dengan memaklumkan perjanjian yang baru ini, Allah menyatakan bahwa perjanjian yang pertama itu tidak berlaku lagi, dan apa yang sudah tidak berlaku dan telah menjadi usang, telah dekat dengan kemusnahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih dan kesetiaan
Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kami keselamatan-Mu. Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Haleluya, 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 haleluya. Dalam diri Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya, dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 3, ayat 13 sampai dengan ayat 19. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari Dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus,
Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bila Ia memanggilmu, apa jawabmu? Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Ibu bapak, saudari-saudara, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Allah. Helena Kowalska lahir pada 25 Agustus 1905 di Głogowicz, sebuah desa di jantung Polandia. Ia adalah anak ketiga dari 10 bersaudara dalam keluarga petani miskin yang saleh. Sejak masa kanak-kanak, ia sangat cinta akan doa, rajin bekerja, taat, dan menaruh perhatian khusus pada orang miskin dan menderita. Karena kemiskinan keluarganya, ia hampir tak dapat menyelesaikan 3 tahun sekolah dasarnya. Dan pada usia 14 tahun, ia meninggalkan keluarganya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pada usia 20 tahun, Helena diterima di kongregasi Bunda Maria Berbelas Kasih dan tinggal di dalamnya sebagai Suster Maria Faustina selama 13 tahun. Di biara ia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sederhana, memasak, membersihkan kebun, dan menjadi penjaga pintu masuk biara. Ibu bapak, saudari-saudara, dan rekan-rekan muda yang terkasih, biarawati sederhana ini disapa Tuhan begini. Dalam Perjanjian Lama, Aku mengutus para nabi yang membawa ancaman-ancaman kepada umatku. Sekarang, Aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia. Aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, Aku ingin menyembuhkan mereka sambil mendekapkan mereka ke hatiku yang maha rahim. Suster Faustina meninggal dalam usia 33 tahun. Pada tanggal 18 April 1993, Paus Yohanes Paulus II, yang sekarang menjadi Santo Yohanes Paulus II, menyatakan Suster Faustina sebagai beata. 7 tahun kemudian, 30 April 2000, Beata Faustina diangkat sebagai Santa Faustina. Ibu bapak, saudari-saudara, dan rekan-rekan muda yang disayangi Allah, dalam Injil Markus yang kita dengar hari ini, kita mengetahui bahwa Yesus naik ke atas bukit, memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan menetapkan 12 orang dengan tugas khusus untuk menyertai Dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari Dia kuasa mengusir setan. Penginjil Markus memberi penekanan bahwa Yesus memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing. Ini menandakan bahwa Ia mengenal mereka satu persatu dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Sama seperti Santa Faustina yang sederhana, ke-12 orang yang dipanggil Yesus adalah orang-orang biasa. Ada yang bekerja sebagai nelayan, bahkan ada yang menjadi pemungut cukai. Yesus memanggil dan memilih orang-orang yang tulus
dan siap dibentuknya. Kita yang telah dibaptis dalam Roh Kudus juga terpilih dan terpanggil menjadi murid-murid Yesus. Ia tidak menuntut apapun dari kita, tetapi menunggu kita menjawab "ya" dan menyerahkan diri kita untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya. Sama seperti Santa Faustina dan para murid-murid Yesus, Ia pun akan selalu menyertai kita dalam menjalankan perutusan yang Ia percayakan kepada kita. Nah, jadi bila Ia memanggilmu, apa jawabmu? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sabda-Mu yang kami dengar hari ini, Yesus memanggil dan memilih ke-12 murid. Kami pun telah Engkau panggil untuk menjalankan tugas kami masing-masing. Ampuni kami, karena kelak kali keraguan dalam diri kami dan iming-iming kesenangan duniawi menghalangi langkah kami untuk menuruti dan menjalankan perintah-Mu. Buatlah kami mampu meneladani semangat yang berkobar-kobar dalam diri para pengikut-Mu, sehingga dalam hidup kami, melalui kegiatan dan karya kami bisa menampilkan wajah dan karya kasih-Mu bagi seluruh alam ciptaan-Mu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.